pictures. Every time I pull my hair with any outfit, that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Put boys away up, put boys away. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Ibu. Sebelumnya, Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Syifa Syukriya. Kalian bisa memanggilnya Ibu Syifa. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang qada dan qadar. Sebagaimana qada dan qadar ini merupakan mata pelajaran akidah akhlak yang dipelajari oleh kelas 7 MTS ataupun SMP. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu qada dan apa itu qadar? Jadi, secara bahasa, qada ini ialah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, qada ini ialah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, ataupun hidup dan mati. Sedangkan qadar secara bahasa ialah kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar secara istilah ialah aturan atau ukuran yang diciptakan Allah sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya, yang telah ada sejak zaman azali, dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Nah, jadi, qada ini ialah rencana Allah, sedangkan qadar ini ialah pelaksanaan dari rencana Allah itu sendiri. Nah, kemudian gabungan antara qada dan qadar itu disebut dengan takdir. Takdir ini berlaku kepada semua makhluk hidup, baik yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi. Sebagai contoh, Allah berencana menciptakan seorang hamba bernama Hasan. Nah, itu disebut dengan qada, karena itu merupakan rencana dari Allah. Kemudian Allah memproses penciptaan Hasan ketika umur 4 bulan di dalam perut ibunya. Diberi kepastian kapan Hasan akan lahir, lalu diatur kapan Hasan meninggalnya. Nah, itu disebut dengan qadar, karena itu merupakan pelaksanaan dari rencana Allah itu sendiri. Nah, di sini juga terdapat dalil mengenai qada dan qadar. Ibu akan bacakan, nanti kalian cukup mendengarkan saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi mereka laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Nah, kemudian di sini ada yang tahu nggak? Maksud dari ayat yang Ibu bacakan tadi itu apa? Nah, jadi maksud ayat tersebut itu ialah jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan sesuatu keputusan, maka tidak ada satu orang pun yang pantas protes agar keputusan itu bisa dirubah. Bagi yang berani protes, sama saja ia durhaka sama Allah. Berarti manusia itu harus menerima ketetapan ataupun keputusan Allah. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan beberapa macam takdir. Apa aja sih macam-macam takdir itu? Nah, yang pertama ada takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom ialah takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Contohnya, kelahiran, kematian, dan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, seperti misal
Ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih, berhidung pesek, bermata sipit, dan lain sebagainya. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Nah, kemudian yang kedua ini ada takdir mu'alaq. Apa sih itu takdir mu'alaq? Nah, takdir mu'alaq ini ialah takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Contohnya ini kesehatan. Misal, ada seseorang nih yang telah ditakdirkan memiliki penyakit, tetapi dia berusaha untuk sembuh dengan cara selalu pergi ke dokter atau menggunakan obat-obat tradisional. Maka, tidak ada yang tidak mungkin. Dia pasti akan sembuh dari penyakit yang ditakdirkan oleh Allah itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada perilaku beriman kepada qada dan qadar. Nah, perilaku beriman kepada qada dan qadar ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama ini ikhtiar, yakni berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sebuah keberhasilan, meskipun nantinya Allah berkehendak lain atas usaha yang kita lakukan. Tapi percayalah bahwa itu merupakan takdir terbaik untuk kita. Nah, yang kedua, tawakal, yakni menyerahkan segala permasalahan kepada Allah. Mengapa harus diserahkan kepada Allah? Kenapa enggak kita sendiri aja? Karena manusia ini ialah makhluk yang sangat lemah, jadi tidak mungkin dapat mengatasi permasalahan dengan sendiri. Jadi, sudah seharusnya kita bertawakal, menyerahkan segala permasalahan yang kita hadapi kepada Allah. Yang ketiga ini, bersyukur. Selalu berterima kasih atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, takwa, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir, yaitu qanaah, rela atau menerima pemberian Allah dengan ikhlas. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai penjelasan tentang beriman kepada qada dan qadar. Semoga penjelasannya ini bermanfaat, dan Ibu juga meminta maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.